Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanal khair ayat talabah wa talibat. Selamat pagi semua anak-anakku dimanapun kalian berada. Yang pada kesempatan kali ini kalian mendengarkan sekaligus menyimak video pembelajaran bahasa Arab pada bab 1 tema yang pertama. Nah, pada bab 1 ini perkenalkan saya nanti akan menyampaikan target dari bab 1 tema yang pertama. Atau mungkin kalian bisa melihat di buku itu judulnya bertulis Ad-Darsul Awwalu, yang kalau kita lanjutkan bacaannya adalah Ra'sus Sanatul Hijriyah. Jadi pada bab 1 ini kalian akan mempelajari tentang tahun Hijriyah, di mana tahun Hijriyah ini erat sekali hubungannya dengan bulan yang ada dan berlaku di dalam Islam. Seperti kita ketahui, Islam mempunyai bulan sendiri. Nama-nama bulan dalam Islam tentunya sebagai seorang pelajar atau santri, kalian harus lebih bisa untuk menghafalkan bulan Islam tersebut daripada bulan-bulan umum yang selama ini kita gunakan. Alangkah lebih baiknya lagi mulai detik ini kalian bisa untuk menghafalkan bulan Islam tersebut. Terlepas dari itu, pada bab yang pertama ini kita akan mempelajari target yang pertama. Target yang pertama adalah lanjut, yaitu tentang al-fi'lul madhi. Kita bicara al-fi'lul madhi. Mungkin kalian pernah mendengar kata-kata al-fi'lul madhi, atau mungkin kalian boleh menyebutnya dengan sebutan fi'il madhi. Antara al-fi'lul madhi dan fi'il madhi itu sama. Hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia lebih mudah untuk menyebut dengan kata-kata fi'il madhi. Tapi dalam bahasa Arab lengkapnya adalah al-fi'lul madhi. Apa itu al-fi'lul madhi? Nah, namanya fi'il atau kata kerja berarti sesuatu yang menunjukkan perbuatan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, itu disebut dengan fi'il. Sedangkan fi'il itu sendiri dilihat dari zamannya atau waktunya, itu sebenarnya ada 3. Kalau dalam bahasa Arabnya, al-fi'lu bibari zamanihi tanqasimu ila salah satu. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang fi'il. Kita lanjutkan bahwasanya untuk fi'il itu sendiri menunjukkan perbuatan. Nah, fi'il yang dimaksud di sini adalah perbuatan masa lampau. Bicara masa lampau berarti ini adalah sesuatu yang telah dikerjakan. Karena telah dikerjakan berarti ini sudah dilakukan dan sudah Sedangkan madhi sendiri seperti yang kita sampaikan tadi itu lampau. Berarti kalau digabungkan fi'il madhi atau al-fi'lul madhi ialah kata kerja, di mana kata kerja ini menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau sebuah peristiwa yang mana terjadi peristiwa tersebut telah lampau atau yang sudah Oke. Insyaallah sampai detik ini aku bisa mengetahui ya
apa itu pengertian dari fi'il madhi atau al-fi'lul madhi. Lanjut. Sekarang untuk lebih memperdalam pengertian dan pengetahuan kamu tentang fi'lul madhi, di sini saya tampilkan contoh dari fi'il madhi. Pada kolom yang pertama, melihat pada kolom pertama dulu. Nah, ini di sini tertulis kata ganti atau domahir. Domahir itu jamak. Kalau mufradnya domir. Contoh yang akan kita bahas satu. Kata gantinya adalah dua. Dua itu artinya adalah dia tetapi untuk laki-laki. Dan jumlahnya satu. Kalau ini dua itu adalah artinya dia, jumlahnya satu, atau kita menyebut dengan mufrad atau tunggal. Kemudian fi'il madhinya, lihat ini, fi'il madhinya adalah fa'ala. Fa'ala ini boleh disebut dengan wazan. Wazan itu timbangan. Jadi dua, dia, laki-laki, satu orang. Maka wazannya adalah fa'ala. Nah, contohnya adalah hajaro. Kalau untuk domir huma itu berlaku untuk, lihat ini ya, huma ini untuk dia, dua orang, laki-laki, atau disebut dengan mutanna, jumlahnya dua. Maka untuk wazannya adalah fa'ala. Artinya apa? Dua orang telah melakukan. Kalau fa'ala saja berarti dia, satu orang laki-laki telah melakukan. Sekarang kalau bentuknya jamak, nih, hum ini artinya adalah mereka laki-laki, jumlahnya lebih dari dua atau tiga ke atas, atau disebut juga dengan jamak. Kemudian fi'il madhinya apa? Fa'alu. Berarti artinya apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Mereka laki-laki lebih dari dua orang telah melakukan sesuatu. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Namun sebenarnya ada 14 domir yang akan kita sebutkan ini. Nanti kalau kita sebutkan secara keseluruhan, tentunya ini perlu waktu yang sangat panjang. Nah, kita lanjutkan kepada contoh yang lebih konkret lagi. Lanjut berikutnya, nah ini contoh. Contoh satu orang. Tolong ya. Contoh dia, gitu. Satu orang yang sedang atau telah melakukan. Ada juga contoh mereka, banyak orang laki-laki telah melakukan. Dan ini kita masukkan ke dalam sebuah. Oke, sekarang kita lupakan itu. Kita lupakan domirnya saja. Sekarang kita lihat contoh di sini. Contoh fi'il madhi yang kita masukkan ke dalam jumlah. Al-mithalu jumlah itu adalah contoh yang kita masukkan ke dalam apa? Kalimat. Dalam bahasa Arab, jumlatun artinya kalimat. Kalimatun artinya adalah kata. Jangan salah. Dalam bahasa Arab, jumlatun artinya adalah kalimat. Kalimatun artinya adalah kata. Kalau saya bilang al-misal itu jumlah, berarti contoh di dalam kalimat. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Aradal kufaru ayam nahu an-nabi wa ashabahu lil hijrah. Ini contoh ini persis penggalan kalimat yang ada di
tema sebelumnya. Nah, bisa melihat ada kata yang bertanda merah. Ini bisa Anda lihat. Aroda ini berarti ingin. Kata-kata ingin di sini berarti menunjukkan masa lampau atau telah terjadi, sudah terjadi. Jadi aroda kufar, orang-orang kafir pengen gitu loh. Ayam na'u Nabi melarang Nabi wa ashabahu dan para sahabatnya li hijrah, untuk hijrah. Berarti ini sudah terjadi, bukan akan terjadi. Kalau akan terjadi lain lagi. Arodanya bukan aroda seperti yang tertampil dalam contoh ini, tetapi akan berubah. Contoh yang kedua, walakin wasolan Nabi washabahu ilal madinati salimina. Tetapi gitu, kalau diartikan pakai bahasa Indonesia, wasola Nabi telah sampai. Wasola ini yang tanda merah ini, washabahu dan para sahabatnya ilal madinati salimina, sampai ke kota Madinah dengan selamat. Anda perhatikan contoh yang kedua ini. Warna merah yang kalau kita baca itu adalah wasola. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah telah sampai. Ingat, telah sampai. Berarti yang melakukan ini yang melakukan adalah Nabi, dan Nabi sudah melakukan. Nabi itu ada berapa? Satu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti kalau kita kembalikan ke domir tadi atau ke kata ganti tadi, berarti bentuk domirnya adalah dua, bukan huma lagi, apalagi hum. Kalau ini menjadi hum akan berbeda. Kalau hum menjadi lakin wasolu, dan tidak Nabi, karena Nabi cuma satu orang. Kalau dua wasola, karena ini satu berarti wasola, berlaku untuk dua, laki-laki, satu orang, telah terjadi. Berarti Nabi telah telah sampai, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi adalah kata-katanya, sekarang bentuk waktunya. Ada bentuk waktu yang menunjukkan masa lampau. Contoh, kata keterangan untuk masa lampau, sobah al yaum. Berarti artinya apa? Pagi tadi. Kalau kita bicara pagi tadi, karena ini kebetulan saya siarannya waktu siang, berarti pagi tadi sudah Ada juga amsi. Nah, lihat nih, amsi atau bil amsi, itu artinya kemarin. Berarti kemarin itu juga sudah terjadi. Ini kalau waktu. Ada juga apa ini? Yaumul ahad al-madi. Yaumul ahad al-madi itu artinya adalah hari Minggu yang telah lalu. Berarti sudah Ada juga apa? Qabla yaumain. Qabla yaumain berarti apa? 2 hari yang lalu. Berarti sudah terjadi. Atau al-barihah. Al-barihah itu tadi. Jadi istilah-istilah masa lampau atau waktu ini juga harus kalian perhatikan, karena ketika ditanya suatu saat oleh teman kalian, mata tastai itu, coba hal yaum, kamu kapan kamu tidur? Ya tadi pagi. Jadi ini menunjukkan masa lampau. Baik anak-anakku, saya kira itu penjelasan tentang fi'il madhi. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa berdiskusi dan berdialog agar kalian bisa betul-betul memahami apa itu fi'il madhi atau yang disebut dengan fi'il madhi.
Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh musibah ini dari kehidupan kita menjadi normal kembali. Demikian, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.